Perkenalkan, nama saya Putu Gede Krisna Bayu. Saya mengambil Prodi Sistem Informasi kelas B, Fakultas Teknik dan Kejuruan. Nah, di sini saya akan mendeskripsikan sebuah sistem informasi perpustakaan, dan yang dimana di sini yang pertama ada tampilan login yang terdiri dari username dan password. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan shortcode dari tampilan loginnya, yaitu ini adalah tampilan dari shortcode login. Ada password dan username, kemudian diinput ke database, yaitu ada user, nah selanjutnya di sini saya akan menggunakan admin atau memakai data username admin dan password. Kita login. Nah, muncul di halaman admin di dashboard. Kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan shortcode-nya. Shortcode dari dashboard tersebut terdapat di sini di template. Kemudian di shortcode ini terdapat total seluruh transaksi, kemudian terdapat sedang dipinjam, kemudian total judul buku, dan total seluruh anggota. Kemudian di app blade kemudian di sidebar ini menampilkan yaitu data user, data anggota, dan data buku. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kita masuk ke master data. Yang pertama itu data user. Untuk data user ini adalah fiturnya terdapat tambah user, bisa mengedit dan mendelete-nya, hapus. Kemudian untuk shortcode-nya, selanjutnya kita ke shortcode untuk tampilan data user ini. Untuk shortcode-nya ini adalah shortcode tampilan dari data user tersebut, terdapat nama, username, email address, gambar admin, kemudian label. Nah, seperti itu udah tampilan shortcode dari data user. Selanjutnya saya akan menambah user, yaitu yang pertama nama, username, nama, username, email, gambar, label, dan password, dan juga confirm password. Setelah itu kita menuju ke shortcode-nya. Ini adalah shortcode dari tambah data user, yang mana di PHP root-nya kita buat result user diterima oleh user controller. Nah, kemudian di user controller terdapat function
seperti function index, untuk jika level user masuk ke data admin, ia akan memberisikan tanda Anda dilarang masuk area ini. Index yaitu function index, di mana function jika level user masuk ke halaman admin ini akan muncul option seperti Anda dilarang masuk ke area ini. Kemudian di sini gini, gininya di sini gitu. Iya. Kemudian di function create kita bisa menambahkan data user tersebut. Kemudian saya dapat fungsi store. Fungsi store itu seperti nama pengguna dan nama yang akan masuk. Kemudian ini ada tampilan gambar, dimana jika gambarnya dimasukkan akan menampilkan gambar juga. Jika tidak memasukkan gambar, notif akan muncul. Kemudian selanjutnya di create dapat nama, username, dan email, nama dari data user tersebut. Kemudian selanjutnya di message berhasil ditambahkan apabila user berhasil ditambahkan atau berhasil masuk, kan sukses ditambah. Kemudian untuk function show itu menampilkan jika user berhasil ditambahkan. Kemudian selanjutnya di function edit akan mengedit data user. Dan yang terakhir yaitu kemudian function update akan berhasil diubah atau sukses. Selanjutnya function destroy atau function berhasil dihapus data user tersebut, akun sudah tidak bisa dihapus. Kemudian selanjutnya kita ke web, kita akan menambahkan user nama. Kita membuat nama yaitu Made. Username-nya kita buat Made 123. Guna emailnya made@gmail.com. Kita masukkan gambar. Kita juga mau level. Kita register. Di level itu kosong, data kosong akan muncul seperti itu. Kemudian kita isi level user, lalu password kita buat gampang. Nah, kemudian di bawahnya konfirm password lagi, kita register apakah berhasil atau tidak. Nah, dapat dilihat berhasil ditambahkan. Kemudian kita ke database, apakah berhasil sama di database. Kita lihat di user. Nah, berhasil kita tambahkan Made. Kemudian kita kembali ke Visual Code-nya. Kodenya yaitu dimana sini ada tambah user, nama, username, email address-nya, gambar, dan level. Kemudian ada password, confirm password. Seperti
Seperti itu bagian tampilan kodenya. Kemudian kita kembali, kita akan mengedit, lalu kita edit, kemudian kita update-nya apakah berhasil. Nah, berhasil, kita edit shortcut-nya, kembali ke codingnya, edit. Inilah tampilan kodenya, yaitu edit user, dapat edit user, nama, edit nama, username, kemudian ada email address, gambar, label, password, dan confirm password. Itulah tampilan kode dari edit. Kemudian selanjutnya kita ke hapus data yang tadi. Coba kita jalankan apakah berhasil. Anda akan menghapus data. Oke. Nah, berhasil dihapus data yang tadi. Kemudian kita ke database. Kita coba apakah berhasil dihapus juga. Nah, berhasil dihapus. Seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah kita menggunakan data user, kemudian kita ke data anggota. Untuk data anggota ini terdapat si menunggu. Nah, seperti ini terdapat bisa menampilkan tambah anggota, action edit, dan juga delete. Nah, selanjutnya kita ke shortcode-nya. Untuk shortcode-nya terdapat sublette. Nah, ini adalah tampilan shortcode-nya. Terdapat nama, detail nama, kemudian name, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelaminnya, prodi, kemudian user login. Nah, itu dia tampilan dari anggota. Kemudian sekarang saya akan coba menambah anggota. Untuk nama, mudah saya menginputkan name, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, prodi, dan user login. Untuk shortcode-nya seperti ini tampilan. Nah, inilah tampilan shortcode-nya. Terdapat di WPHP yaitu controller user, controller anggota, dan diterima oleh anggota controller. Untuk anggota controller terdapat function-function yang berfungsi untuk function index. Terdapat function index yang berfungsi untuk jika level user masuk ke halaman admin akan muncul opsi seperti Anda dilarang masuk ke area ini. Selanjutnya function create atau menambah anggota user. Kemudian function store message, message-nya pemberitahuan. Kemudian ada create data apabila data sudah diterima dan data akan telah berhasil ditambahkan. Kemudian selanjutnya function show menampilkan data dari anggota. Kemudian edit mengedit data anggota, dan update mengupdate jika data telah diubah dan berhasil.
Kemudian destroy yang terakhir, function hapus dan mendelete data dari anggota. Nah, selanjutnya kita ke web. Kita akan menambahkan anggota, nama, name, nama kita belum isi nama, mandi, nah name-nya kita buat begini. Kemudian kita buka tanggal lahir, Sinaraja, tanggal lahir kita buat nomor itu 13 Februari. Nah, jenis kelamin kita laki-laki. Nah, jika kita tidak mengisikan ditambah anggota ini, kita akan tampil seperti ini. Ini Anda belum mengisi salah satunya. Mari kita isikan. Gimana? Ulang tuh ya, ulang deh ya. Kok nggak isi gitu? Ulang deh. Ya, itu ada. Nah, ini. Selanjutnya, setelah kita melakukan data share, mari kita ke data anggota. Untuk data anggota ini terdapat si menunggu. Nah, seperti ini terdapat bisa menampilkan tambah anggota, action edit, dan juga delete. Nah, selanjutnya kita ke short kodenya. Untuk short kodenya terdapat sublet. Nah, ini adalah tampilan short kodenya. Terdapat nama, detail nama, kemudian name, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelaminnya, prodi, kemudian user login. Nah, itu dia tampilan dari anggota. Kemudian sekarang saya akan coba menambah anggota. Untuk nama, kemudian saya menginputkan name, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, prodi, dan user login. Untuk short kodenya seperti ini tampilan. Nah, inilah tampilan short kodenya. Terdapat di web PHP yaitu controller user, controller anggota, dan diterima oleh anggota controller. Untuk anggota controller terdapat function yang berisikan yang berfungsi untuk function index. Terdapat function index yang berfungsi untuk jika level user masuk ke halaman admin akan muncul opsi seperti Anda dilarang masuk ke area ini. Selanjutnya function create atau menambah anggota user. Kemudian function store message, message-nya pemberitahuan. Kemudian ada create data apabila data sudah diterima dan data akan berhasil ditambahkan. Kemudian selanjutnya function show menampilkan data dari anggota. Kemudian edit mengedit data anggota.
dan mengupdate jika data telah diubah dan berhasil. Kemudian destroy yang terakhir, function hapus dan delete data dari anggota. Nah, selanjutnya kita ke web. Kita akan menambahkan anggota, nama kita belum isi nama Made. Nah, name-nya kita buat kemudian tempat tanggal lahir, Singaraja, tanggal lahir kita buat itu 13 Februari. Nah, jenis kelamin kita laki-laki. Nah, jika kita tidak mengisikan ditambah anggota ini, kita akan tampil seperti ini. Ini Anda belum mengisi salah satunya. Mari kita isikan. Selesai kita menjelaskan data anggota, kemudian kita ke data buku. Di sini data buku terdapat tampilan kodenya seperti ini, terdapat data judul, data buku atau judul, kemudian ISBN-nya, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah buku, deskripsi, dan lokasi rak bukunya. Kemudian selanjutnya untuk web controller root-nya, di mana root resort buku dan kemudian diterima oleh buku controller. Untuk di buku controller terdapat function yang terdiri dari function index yang fungsinya jika level user masuk di halaman ini, dia akan memberikan opsi muncul seperti Anda dilarang masuk ke area ini. Kemudian selanjutnya terdapat function create, menambahkan buku atau menambahkan data buku tersebut. Selanjutnya ke function store. Untuk di function store ini terdapat create, menambahkan judul buku, ISBN, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah buku, deskripsi, lokasi, dan kapan. Jika buku berhasil ditambahkan akan sukses. Kemudian selanjutnya function show, menampilkan buku atau menampilkan data buku jika berhasil. Kemudian edit, mengedit data buku yang dimasukkan, dan function update. Ini function update terdapat memasukkan judul, ISBN, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah buku, deskripsi, dan lokasi. Jika update buku berhasil, data akan diubah. Kemudian selanjutnya destroy, delete data buku yang telah dihapus. Nah, selanjutnya kita ke tambah bukunya. Untuk buku terdapat judul, ISBN, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah buku, deskripsi, lokasi, dan cover. Untuk shortcode-nya dapat di create PHP, yaitu ini dia, tambah buku, judul buku,
kemudian ISBN-nya, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah buku, dan deskripsi. Lokasi di masing raknya, cover, itu saja ini kodenya atau kode. Kemudian di database apakah sudah berhasil ditambahkan atau sama, di buku apakah sama buku. Nah, berhasil terdapat. Kemudian webnya kita masukkan judul bukunya, tertulis buku Sakti pemrograman web, udah ada terdownloadnya. Terus ISBN-nya 1, 2, 5, 4. Nah, sudah ada temunya. Pengarang Sutrisno. Kemudian selanjutnya penerbit, kita buat PT, Bapak Ibu sudah ada. Kemudian tahun terbit 2018 kita buat. Nah, selanjutnya deskripsi pemrograman web. Lokasi kita buat di 3. Nah, kita akan membuat tampilan bukunya. Kita buat. Nah, sudah kita submit. Apakah berhasil ditambahkan? Nah, berhasil, data telah ditambahkan. Kemudian selanjutnya kita ke database-nya. Apakah buku tersebut berhasil ditambahkan? Nah, bisa ditambahkan. Buku Sakti Pemrograman Web. Selanjutnya kita akan mengedit buku yang tadi kita buat. Kita akan edit. Nah, kita edit di penerbitnya, kita ganti. Nah, kita ganti, lalu kita ubah. Untuk cover kita ganti juga, nantinya tidak akan kelihatan gambar covernya. Kita ubah kembali, kita update apakah berhasil diubah atau tidak. Nah, data berhasil telah diubah. Selanjutnya kita lihat di codingannya. Nah, ini adalah tampilan shortcode dari edit data buku. Terdapat edit buku, ISBN, nama buku, tahun terbitnya, jumlah buku, deskripsi buku, lokasi, dan cover. Itu adalah tampilan shortcode-nya. Kemudian di webnya kita selanjutnya akan menghapus atau mendelete buku yang tadi. Apakah berhasil? Kita delete. Apakah berhasil? Data berhasil telah dihapus. Selanjutnya kita coba lihat di database apakah data berhasil dihapus. Nah, data berhasil dihapus. Selanjutnya kita lihat di codingannya, codingan hapus datanya. Terdapat data buku. Nah, di kelas drop itu mengklik creaton compare Anda yakin game menghapus ini. Nah, kalau yakin Anda akan delete dan sudah terhapus. Kemudian
selanjutnya kita di webnya. Selanjutnya kita ke peminjaman. Di peminjaman terdapat bagian spot peminjaman, yaitu kodenya seperti ini. Inilah tampilan kode dari data peminjaman buku. Terdapat kode transaksi, kode tanggal pinjam, tanggal kembali, buku yang dipinjam, kemudian anggota, dan status buku apakah masih dipinjam atau dikembali, dan keterangan. Itulah tampilan kode dari tambah data buku. Nah, selanjutnya kita ke root PHP-nya, yaitu pada root result transaksi dan kemudian yang akan diproses oleh transaksi controller. Transaksi controller ini terdapat function yang bantu proses tambah data buku ini, yaitu ada function index yang berfungsi untuk dimana file peminjaman ini diisi dengan data dari tabel anggota tersebut. Kemudian selanjutnya terdapat function create atau menambahkan jumlah buku dan kode dan anggotanya yang akan ditambahkan. Kemudian selanjutnya function store yang terdapat kode transaksi, itu dimana jika buku berkurang proses akan ditambahkan, data ditambahkan pada buku tersebut. Nah, selanjutnya function show menampilkan data buku, dan selanjutnya terdapat function edit mengedit tambah buku tersebut apakah ingin diedit, dan selanjutnya function update, jika bukunya dikembalikan maka bukunya akan menambah 1 atau ditambah 1. Nah, selanjutnya function destroy atau delete jika berhasil dihapus. Selanjutnya kita menuju ke web dan menambahkan tambah data peminjaman. Selanjutnya kita ke subfoldernya di create blade PHP. Nah, di sini tampilan pada untuk menambah data peminjam, kita bisa kode pinjaman, terus kode transaksi, tanggal pinjam, tanggal kembali, buku yang dipinjam, kemudian ada anggota dan anggota ID, kemudian selanjutnya ada keterangan buku, kemudian mencari buku, dan selanjutnya ada cari anggota. Nah, ini dia tampilan subkode dari akan menambah data peminjam. Terdapat nama, name, prodi, dan jenis kelaminnya yang akan meminjam. Selanjutnya kita menuju ke kita mengisi tanggal pinjam, tanggal kembali. Di sini kita membuat tanggal 5 akan dikembalikan tanggal 10, tanggal 7 hari ke tanggal 12. Kita akan mengembalikan di sini buku, cari buku yang akan dipinjam. Kita akan meminjam teknik dasar futsal, buku teknik dasar futsal, kemudian mencari anggota, yaitu kita mengubah user dan keterangan pinjam. Kita submit apakah berhasil ditambahkan.
Nah, data telah ditambahkan atau data berhasil, data telah ditambahkan. Selanjutnya kita menuju ke database-nya, apakah buku sudah ditambahkan atau sudah sama ada di transaksi. Kita masih menunggu. Berhasil ditambahkan di database. Kemudian selanjutnya jika status pinjam, stok pada buku yang dipinjam akan berkurang dan jika status kembali, stok buku tersebut akan bertambah dan bisa dipinjam kembali oleh si peminjam. Nah, selanjutnya kita melihat dan selanjutnya jika sudah ada yang meminjam, stok buku akan berkurang karena sudah habis dipinjamnya. Nah, selanjutnya kita akan mencobanya, sudah dikembali apa belum. Apakah yakin Anda sudah kembali? Oke. Apakah berhasil dikembalikan? Nah, itu dia berhasil, data telah diubah, berarti buku sudah kembali atau dikembalikan. Nah, selanjutnya kita lihat di teknik dasar perusahaan. Karena buku sudah dikembalikan, itu akan bertambah 1. Itu kemudian kita ke shortcode-nya ya di transaksi di function buku. Seperti ini tampilan function buku dari transaksi. Nah, selanjutnya kita akan menghapus atau mendelete buku yang tadi kita buat. Apakah berhasil? Apakah yang menghapus data ini oke? Apakah berhasil? Nah, data telah dihapus. Kemudian kita ke shortcode-nya. Di sini ini adalah tampilan shortcode-nya untuk menghapus data yang kita hapus tadi. Terdapat jika Anda yakin menghapus data tersebut, Anda yakin menghapus ini delete, atau jika sudah dikembalikan data ini sudah dikembali. Kemudian selanjutnya kita ke webnya. Selanjutnya kita ke laporan. Kita ke bagian laporan. Di sini terdapat laporan data peminjaman dan laporan buku. Laporan data peminjaman, tampilan laporan datanya terdapat ekspor PDF yang berisikan bisa menginput semua data penyimpanan, bisa melihat pinjam dan kembali. Sedangkan di ekspor Excel bisa melihat semua transaksi, pinjam dan kembali. Nah, selanjutnya untuk shortcode-nya terdapat, inilah tampilan kodenya, terdapat kode laporan buku, kemudian di bagian ekspor PDF atau ingin mengekspor Excel. Nah, selanjutnya untuk root-nya yaitu result, laporan transaksi, dan kemudian laporan kontrol akan menerimanya atau memprosesnya di sana.
Kemudian sedangkan yang selanjutnya laporan untuk urut laporan transaksi PDF dan laporan kontrol transaksi PDF akan menerimanya juga. Selanjutnya laporan transaksi Excel seperti tadi, laporan kontrol akan memproses dan selanjutnya untuk laporan buku sama seperti tadi, laporan kontrol juga akan memproses laporan kontrol buku tersebut. Untuk laporan buku PDF, laporan kontrol juga akan memprosesnya. Dan terakhir laporan buku Excel sama seperti tadi, kontrol prosesnya. Nah, selanjutnya untuk tampilan shortcode dari laporan data buku. Inilah tampilannya yang berisikan judul, ISBN, pengarang, penerbit, tahun, stok, dan tempat atau rak-raknya. Kemudian selanjutnya terdapat di shortcode dari laporan data peminjam. Kemudian akan bisa melihat semua data peminjam. Kemudian akan melihat pinjaman dan kembali, apakah data buku sudah dikembalikan. Selanjutnya kita juga bisa di semua transaksi pinjaman kembali juga terdapat ekspor Excel. Selanjutnya kita ke webnya, kita akan mencoba semua data peminjaman. Apakah bisa dilihat? Nah, kita lihat open Microsoft. Oke, kita akan melihat data melalui ekspor PDF. Nah, apakah berhasil? Laporan data transaksi. Nah, ini dia tampilan laporan data transaksi. Buku yang dipinjam, buku sakti pemeran web, peminjam user, tanggal pinjam, tanggal 3, tanggal kembali, tanggal 10, dan status yang masih dipinjam. Selanjutnya kita ke laporan buku. Juga sama, ekspor PDF atau ekspor Excel. Kita akan ke ekspor PDF, laporan data buku. Nah, ini dia tampilan dari laporan data buku, yaitu judul buku, ISBN, pengarang, penerbit, tahun, stok, dan rak tempatnya. Inilah tampilannya. Selanjutnya kita ke webnya. Itu dia tampilan dari laporan data peminjaman, laporan data peminjaman dan laporan buku, dan kemudian tampilan keseluruhan dari admin dari sistem perpustakaan, sistem informasi perpustakaan ini. Sekian informasi dari saya mengenai sistem informasi perpustakaan ini. Apabila ada salah kata yang tidak diketahui atau tidak mengerti, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih.